Silakan masuk. Silakan duduk, Mbak. Terima kasih, Ibu. Sendirian aja nih, Mbak. Iya nih, Bu, sendirian aja. Bentar ya, saya ambil minum dulu. Oke, Bu. Ini, Mbak. Terima Silakan kasih. diminum. Barangkali Mbak haus. Terima kasih, Bu. Saya minum dulu ya. Iya, silakan diminum, Mbak. Oh, ini Mbak Siva yang kemarin chat saya ngajak janjian ya? Iya, Ibu. Itu saya. Kalau boleh tahu, Mbak tahu nomor saya dari siapa ya? Dari teman. Oh, dari teman. Cari tahu sendiri atau direkomendasikan, Mbak? Saya cari tahu sendiri, kebetulan. Oh, cari tahu sendiri. Bagus sekali, Mbak. Berarti Mbak Siva ini sudah sukarela ya untuk melakukan konseling kali ini. Iya, Bu. Saya sangat sukarela. Iya, bagus sekali Mbak Siva. Sebelumnya perkenalkan dulu ya. Saya Wulan Agusti Lestari, yaitu konselor yang ada di lembaga konseling. Salam kenal ya Mbak Siva. Iya, Ibu. Salam kenal kembali. Oh iya, sebelum konseling hari ini, sebelumnya Mbak Siva udah pernah belum? Belum pernah, saya belum pernah melakukan proses konseling. Oh, baru pertama kali ya? Iya. Kebetulan pertama kalinya juga sama saya ya. Iya, Ibu. Berarti Mbak sudah tahu mengenai konseling? Udah tahu belum mengenai konseling? Belum, saya belum mengetahui apa itu konseling. Oh, belum tahu ya Mbak Siva ya. Mengenai apapun atau bagaimanapun atau tahapan dan proses konseling itu? Belum sama sekali. Belum tahu ya. Iya, Ibu. Oke, kalau begitu saya izin jelasin tentang konseling dulu ya. Oke. Biar nanti proses konselingnya Mbak Siva ini bisa berjalan lancar dan Mbak Siva lebih paham. Siap, Ibu. Jadi proses konseling atau konseling individual itu adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang konselor, dan di sini konselornya saya, Mbak. Ya. Nah, kepada klien di sini kliennya itu Mbak Siva ya, secara face to face. Nah, tujuannya untuk konseling itu adalah untuk menuntaskan masalah Mbak Siva. Jadi insya Allah hari ini kita secara bersama-sama mengetahui solusi atau mencari solusi yang Mbak Siva permasalahkan. Gitu ya, Mbak? Oke, Bu. Nah, selain untuk menuntaskan masalah, ada juga nih Mbak tujuan yang lain, yaitu untuk memandirikan klien atau memandirikan konseli. Jadi, kalau misalkan nanti Mbak mendapatkan masalah yang sama, itu Mbak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Oh iya, Ibu. Sampai sini ada yang mau Mbak Siva tanyakan? Tidak ada, Ibu. Tidak ada ya? Sudah paham ya Mbak? Paham. Oke, saya lanjutkan ya Mbak. Jadi di konseling individual ini kita memegang beberapa asas Mbak nih, yang menjadi kunci adalah asas kerahasiaan. Jadi Mbak tidak perlu takut nih nanti masalahnya ini terbongkar atau tersebar di mana-mana, karena kami memegang asas kerahasiaan. Jadi kami akan menutup rapat-rapat rahasia atau masalah Mbak secara rapat sekali, tanpa diketahui orang-orang. Apalagi kalau Mbak udah bilang nih kalau ini rahasia loh, jangan dikasih tahu siapa-siapa. Gitu ya Mbak ya. Baik, Ibu. Mbak percaya Mbak? Sangat percaya. Oke, selanjutnya nih ada asas kesukarelaan. Mbak, kalau Mbak misalnya udah percaya pada saya, tadi Mbak udah percaya kan? Ya, ada juga asas kesukarelaan. Setelah mempercayai kepada saya harap Mbak secara sukarela menceritakan masalah Mbak kepada saya. Begitupun dengan saya Mbak, saya juga secara sukarela membantu Mbak dengan penuh perhatian, memberikan waktu tenaganya kepada Mbak. Begitu ya Mbak? Iya, Ibu.
Kesini Mbak secara sukarela atau terpaksa Mbak? Saya kesini secara sukarela dan tanpa paksaan Oke, siapapun. baik, sukarela, alhamdulillah. Kalau begitu ya Mbak, bagus sekali karena Mbak sudah menyadari bahwa Mbak itu membutuhkan konseling seperti ini ya Mbak. Iya Ibu. Oke, setelah Mbak percaya kepada saya dan Mbak juga sudah sukarela untuk melakukan konseling hari ini, ada selanjutnya ada asas yang yaitu asas keterbukaan. Jadi saya harap Mbak Siva terbuka nih secara penuh kepada saya, apa yang Mbak Siva permasalahkan, apa yang Mbak Siva rasakan, apa yang bikin Mbak Siva membingungkan terhadap hal yang kita bahas hari ini begitu kepada saya. Agar apa? Agar saya bisa secara terbuka juga untuk membantu Mbak nih untuk menyelesaikan masalahnya. Gitu ya Mbak? Iya Ibu. Nah, ada nih yang terakhir, yaitu asas bahwasanya keputusan terakhir itu ada di tangan klien. Jadi nanti hasil akhirnya itu apakah Mbak Siva mau nerima atau mau menolak, mau dilaksanain atau mau dijalanin atau tidak dijalankan, itu terserah Mbak. Kami tidak memaksakan apapun dan tidak memberikan tekanan apapun kepada Mbak Siva. Begitu ya Mbak? Iya Ibu. Sampai sini ada yang mau ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, udah paham ya? Paham. Berarti Mbak Siva udah percaya nih sama saya Mbak? Sangat percaya. Bahwa saya bisa menjaga rahasia ya Mbak? Iya Ibu. Juga udah bersiap sukarela untuk siap untuk terbuka ya Mbak ya? Kalau begitu kira-kira hari ini apa yang perlu diceritain nih Mbak? Saya akan menceritakan tentang kuliah dan pekerjaan saya. Oh, pekerjaan dan kuliahnya Mbak Siva itu kenapa tuh? Jadi hari ini tuh Siva tuh ada masalah di perkuliahan sama di pekerjaan. Nah, di perkuliahan itu Siva sampai telat masuk, bahkan sampai di alfa. Siva juga tidak fokus apa saja informasi yang ada di grup mata kuliah dan di grup kelas. Dan itu membuat Siva tertinggal sekali. Namun jika tidak bekerja, uang dari mana untuk biaya kuliah? Jadi saya tuh pusing Bu, tertekan. Jadi tertekannya itu seperti apa Mbak Siva? Tertekannya itu ya saya ngerasa kayak kejar-kejaran gitu loh Bu, antara kuliah saya dan pekerjaan saya. Kayak saya harus bangun pagi buat siap-siap kuliah dan siap-siap juga untuk bekerja. Terus kadang kalau saya lagi capek banget habis kerja padahal ada tugas kuliah, saya tertidur terus tidak mengerjakan tugas itu. Jadinya pusing aja sih, tertekan. Oh, jadi tapi dilakukannya itu secara sukarela atau paksaan Mbak? Secara sukarela. Pada akhirnya Mbak Siva? Pada akhirnya Siva merasa keberatan sih, karena ternyata kuliah sambil kerja itu berat juga ya. Apalagi kuliah online yang harus Zoom terus setiap hari. Sebenarnya dilihat dari cerita Mbak Siva itu masuk ke hal positif ya Mbak ya. Sebenarnya karena Mbak ini mendapatkan kepercayaan penuh dari diri Mbak, dari pemilik pekerjaan, dari orang tua Mbak untuk melakukan apapun yang Mbak Siva ini lakukan. Cuma memang sisi buruknya ini adalah menjadi tekanan untuk Mbak Siva. Iya Ibu, begitu. Oke, dari cerita itu berarti Mbak Siva ini belum bisa memanage ya Mbak ya? Iya. Memanagenya itu dalam artian antara kuliah dan pekerjaan, begitu ya Mbak ya? Iya Ibu. Oke, kalau yang bikin tertekannya di perkuliahan nih apa ya Mbak Siva? Jadi ya Siva tuh sering telat masuk Zoom perkuliahan, soalnya kadang-kadang ada pembeli, jadi Siva ngelayanin orang dulu yang beli. Terus tiap mata kuliah itu banyak banget tugasnya, tapi Siva gak tahu informasi tugasnya seperti apa, karena setiap hari lihat grup kelas chatnya itu udah banyak banget, tapi bahas-bahas tugas itu sering menunda-nunda tugas padahal deadline-nya udah dekat. Soalnya saya juga capek gitu, jadi milih istirahat dulu, harus dulu baru ngerjain tugas. Oke, berarti perkuliahan itu yang membuat Mbak Siva berat dan tertekan ya? Iya Ibu. Kalau boleh tahu nih Mbak ini sudah semester berapa nih Mbak?
Saya semester 3, Ibu. Oh, semester 3 sudah mulai padat-padatnya ya? Iya sih, Bu. Betul. Di semester 3 ini udah berapa mata kuliah nih, Mbak? Udah ada berapa MK? Di semester 3 ini ada 11 mata kuliah. Ada 11 ya? Iya, Wah, Ibu. hebat sekali ya, Mbak ya. Iya. Mbak sudah mengetahui bahwa Mbak ini banyak sekali mata kuliahnya, tapi masih bisa untuk bekerja. Hebat sekali loh, Mbak luar biasa. Iya, Ibu, terima kasih banyak. Oke, tadi kan Mbak cerita nih bahwa Mbak ini ada 11 mata kuliah yang banyak sekali tugasnya. Begitu ya, Mbak? Iya, Ibu. Dan Mbak juga bekerja yang sangat memberatkan Mbak ya di pekerjaan ini sama di kuliah. Nah, itu terjadi semenjak semester berapa, Mbak? Saya mulai kerja dari semester 3 sih. Oh, nah kalau boleh tahu manajemennya tuh bagaimana sih, Mbak, membagi waktunya selama ini kan sebelum sesi konseling ini, Mbak. Terus kenapa baru cerita sekarang? Karena baru ketemu tempat ceritanya sekarang atau bagaimana? Karena aku udah ngerasa kok kayaknya beban banget ya kuliah sambil bekerja, ditambah ini udah semester 3. Karena aku udah ngerasa kok kayaknya beban banget ya kuliah sambil bekerja, ditambah ini semester 3. Terus kerja juga harus profesional. Dulu sih sempat bilang ke orang tua kalau aku udah capek, tapi kasihan juga kalau ngeberatin di orang tua sepenuhnya biaya kuliah, jadi kepikiran. Oke, karena Mbak ini baru merasakan bahwa Mbak ini merasakan tekanan itu baru sekarang ini, ya Mbak ya. Iya, Ibu. Dengan banyaknya tugas perkuliahan, apalagi sudah semester 3, udah masa-masanya harus kritis begitu ya Mbak ya. Iya, Ibu. Berarti kalau misalnya melihat dari cerita yang Mbak tadi ceritakan, itu mengenai peraturan waktunya ya Mbak ya. Iya. Oke, kalau gitu boleh Mbak katakan apa yang menjadi kendala atau hambatan selama ini? Baik, Bu. Yang pertama itu mengerjakan tugas mendekati deadline. Yang kedua, tugasnya berat dan suka menumpuk. Yang ketiga, rasa malas. Oh, jadi Mbak menyebutkan 3 hal yang membuat Mbak tertekan ya. Yang pertama, mengerjakan tugas mendekati deadline. Yang kedua, tugasnya berat dan suka menumpuk, begitu ya Mbak? Iya, Ibu. Dan yang ketiga, rasa malas. Iya. Nah, sebelum lebih lanjut nih ya, saya memberikan selamat dulu kepada Mbak Syifa karena Mbak sudah menyadari apa yang menjadi kendala pada diri Mbak. Apa yang salah pada Mbak? Selamat ya Mbak. Iya, Ibu. Terima kasih. Karena tidak semua orang loh bisa menyadarinya. Nah, dari 3 ini kita urutkan nih Mbak ya, seperti yang Mbak katakan tadi, yang utama di sini adalah rasa malas dalam mengerjakan tugas ya Mbak ya. Iya. Nah, baru disusul alasannya adalah mengerjakan tugas mendekati deadline dan tugas yang berat. Nah, malas yang dimaksud di sini Mbak, malasnya ini apakah malas yang membuat Mbak tertekan atau justru karena tertekan itu yang pada akhirnya membuat malas Mbak? Bagaimana tuh Mbak? Bisa diceritain? Karena tertekan akhirnya saya jadi malas sih. Oh, karena tertekan jadi malas ya Mbak ya? Iya, Ibu. Oke, karena tertekan jadi bikin malas mengerjakan tugas, begitu ya Mbak ya? Iya. Oke, nah dari 3 hal yang Mbak katakan tadi, bisa kita kan jadi bikin Mbak malas mengerjakan tugas, begitu ya Mbak? Iya, Ibu. Oke, nah dari 3 hal yang Mbak katakan tadi, bisa Mbak katakan lagi nih, apa yang bisa atau apa yang dapat membangkitkan semangat Mbak dalam mengerjakan tugas. Jadi kebalikannya nih dari pertanyaan yang tadi itu. Tadi kan apa yang menjadi kendalanya. Nah, sekarang apa yang bisa membuat Mbak semangat lagi nih dalam mengerjakan tugas? Bisa tolong katakan lagi, Mbak? Oke, baik Ibu. Yang pertama itu fokus, yang kedua teman yang saling mengingatkan, dan yang ketiga termotivasi dengan
Oke, baik Mbak. Ada 3 hal nih yang Mbak katakan untuk bisa membuat Mbak semangat lagi. Yang pertama adalah fokus, ya. Yang kedua adalah adanya teman yang mengingatkan, dan yang ketiga termotivasi oleh teman yang sudah mengerjakan tugas. Begitu ya Mbak? Iya sih Bu. Oke, tampaknya pertanyaan nomor 2 dan nomor 3 ini berkaitan ya Mbak ya? Iya betul. Oke, kalau melihat dari pertanyaan nomor 1 nih Mbak, yaitu fokus. Fokus ini bisa nggak sih Mbak lakukan melihat Mbak ini banyak sekali tugas di mata kuliah, lalu juga Mbak ini sibuk nih untuk bekerja. Susah sih, karena emang pasti sibuk kalau untuk kitanya masih kuliah terus sambil bekerja. Susah ya. Berarti kalau gitu yang pertanyaan fokus nih kita sampingan dulu ya. Kita lihat yang pertanyaan nomor 2 dan nomor 3 nih, sepertinya berkaitan, yaitu teman yang mengingatkan dengan termotivasinya oleh teman yang sudah mengerjakan tugas. Ini maksudnya bagaimana nih Mbak? Bisa dijelasin? Jadi aku tuh di grup WhatsApp ada isinya itu teman kelas, grup kelas. Nah, ada beberapa orang itu di grup, mereka tuh kadang kalau misalkan ada tugas suka nanya, kalian udah belum tugasnya? Nah gitu, terus nanti ada temen yang jawab, aku udah nih, udah setengahnya. Terus ada rasa termotivasi gitu. Sebenarnya lebih ke hal positif ya buat bisa ngerjain tugas sih yang lain, karena aku belum, jadi akhirnya aku kerjain walaupun sedikit, tapi aku sih yang bikin semangat, itu sih yang bikin semangatnya. Oh begitu Mbak. Berarti teman yang mengingatkan di sini itu maksudnya adalah teman WhatsApp grup ya yang sering mengingatkan tugas. Iya, sebenarnya nggak mengingatkan juga, cuma nanya aja, tapi sekaligus ngingetin sih secara tidak langsung. Oh, jadi mengingatkannya itu secara tidak langsung ya, karena seputar tugas itu ya Mbak. Itu efektif nggak sih Mbak untuk Mbak Siva lakukan? Kurang sih, kadang kan kita kalau terlalu bergantung sama orang lain susah juga gitu. Susah ya, karena emang orang itu kan nggak selamanya seperti itu ya Mbak ya. Iya Bu, betul sekali. Nah, kalau boleh tahu nih, sebenarnya tujuan Mbak Siva sendiri untuk kuliah di perguruan tinggi itu apa sih Mbak? Pastinya bisa lulus dengan tepat waktu dan ingin mendapatkan predikat cum laude. Oh, begitu ya Mbak. Jadi Mbak ini tujuan utamanya untuk kuliah itu adalah mendapatkan IPK predikat cum laude saat lulus nanti, dan lulusnya tepat waktu itu ya Mbak, 4 tahun ya? Iya betul. Oke, jadi tujuan Mbak waktu kuliah itu yang pertama dalam mendapatkan IPK dengan predikat cum laude, betul? Betul. Oke. Yang kedua itu lulus tepat waktu, yaitu 4 tahun ya Mbak? Betul. Nah, jadi Mbak ini harus sebenarnya ya untuk mendapatkan yang Mbak tuju tadi dalam kuliah ini, Mbak Siva harus fokus nih sama tujuan Mbak, yaitu bagaimana caranya mendapatkan IPK dengan predikat cum laude sama lulus tepat waktu nih. Nah, mungkin salah satu caranya yang Mbak bilang tadi yang di awal, untuk membangkitkan semangat Mbak itu salah satunya untuk membangkitkan semangat Mbak itu salah satunya di lingkungan WA group ya, yang secara tidak langsung mengingatkan Mbak nih untuk mengerjakan tugas. Gitu ya Mbak ya? Iya betul. Tapi itu kan tidak bisa diandalkan ya Mbak. Betul. Nah, kalau dari diri Mbak sendiri nih, apa sih ada nggak yang bisa bikin Mbak lakukan, atau apa yang bisa Mbak lakukan? Apa ya? Saya juga bingung. Pernah nggak Mbak Siva membuat semacam kayak jadwal gitu, kayak jadwal tugas, si tugasnya tuh ditulis tanggal berapa, tugas ini tulis tanggal berapa? Pernah sih dulu aku tulisnya di buku, tapi waktu mau nyari lagi tuh jadwalnya hilang, lupa naruh karena ya berantakan gitu. Oh begitu. Mbak pernah melakukannya? Oh begitu. Berarti Mbak Siva pernah melakukannya ya? Iya sih Bu, pernah.
berarti udah kebayang nih bentuk jadwalnya itu seperti apa. Nah, kalau yang Mbak ceritakan tadi itu kendalanya adalah Mbak menulisnya di buku, betul Mbak? Betul. Oke. Lalu ketika Mbak mencari lagi jadwalnya malah nggak ketemu karena bingung atau lupa juga sih nulisnya di mana ya. Ini kendalanya menulis di buku ya Mbak? Iya betul. Nah, menurut Mbak, ada nggak sih tempat yang lebih efektif untuk menuliskan tugas Mbak itu? Karena aku sering ngabisin waktu di kamar, di tempat kerja. Kayaknya lebih efektif kalau jadwal itu bisa dilihat setiap waktu gitu. Berarti kayaknya kalau ditempel di kamar itu bagus, seperti di dinding kamar, di lemari, atau di samping tempat tidur. Oh, di kamar itu antara di dinding kamar sama di Lemari. Oh, lemari. Betul. Apakah Mbak mau mencobanya membuat lagi? Sepertinya iya. Itu efektif nggak buat Mbak dilakukan untuk sekarang ini? Efektif menurut saya. Karena Mbak bilang kalau itu bisa efektif untuk Mbak bisa mencobanya lagi ya Mbak bisa membuat jadwal mengenai tugas yang udah diberikan dosen, yaitu tanggal berapa untuk ngumpulinnya ya kan, tugasnya, lalu ditempel di dinding kamar atau di lemari. Nah, kira-kira kapan nih Mbak mau membuatnya? Kayaknya karena libur kerja dan libur kuliah hari Minggu, ya sepertinya saya akan membuat hari Minggu. Oke, nanti setelah Mbak membuat, mungkin bisa Mbak foto hasil jadwalnya ya Mbak ya pada saya lewat WA. Nanti setelah Mbak kirimkan hasil kreasi Mbak itu, hasil jadwal Mbak, kita bisa evaluasi bersama lagi nih, apakah hal itu efektif atau tidak untuk Mbak. Iya. Jika efektif, alhamdulillah, mungkin bisa kita lanjutkan lagi. Tapi kalau tidak efektif, nanti kita bisa cari cara lain lagi nih Mbak. Begitu ya Mbak? Jadi Mbak Siva bisa nih membuat ini ya, berupa jadwal mengenai tugas-tugas yang diberikan oleh dosen dan ditempel di dinding kamar. Begitu ya Mbak? Iya Ibu, betul. Oke, mengenai jadwal tadi bisa Mbak gunakan juga nih dalam pekerjaan Mbak. Jadi Mbak bisa bekerja dengan tenang tanpa terpecah dengan tugas-tugas yang belum Mbak kerjakan. Oh iya. Iya Mbak, jadi bukan hanya tugas kuliah nih, tapi tugas dalam kerjaan Mbak juga bisa lebih fokus. Mbak bersedia Mbak? Sangat bersedia. Oke, jadi hari ini apa nih yang Mbak dapatkan dari konseling hari ini? Pastinya sih saya dapat solusi ya, karena sebelumnya aku tertekan gitu. Jadi sekarang agak lebih lega bisa nemuin solusinya nih. Nanti kayak gimana biar bisa ngerjain tugas, nggak deadline lagi, terus nggak pusing lagi gara-gara sambil kerja gitu. Nah, selain itu juga saya mau bilang makasih nih kepada Mbak, karena Mbak sudah menjadi pribadi yang mandiri dalam sesi konseling hari ini. Mbak sudah berani terbuka mengenai permasalahan Mbak, dan Mbak juga sudah bisa menyelesaikan masalah Mbak sendiri dengan dibantu oleh saya ya Mbak ya. Karena memang kan tiap orang itu butuh untuk berdiskusi ya Mbak ya. Iya betul. Nah, dan saya katakan lagi Mbak nih, Mbak ini luar biasa loh, hebat, karena Mbak sudah menyadari apa yang menjadi kendala dalam hidup Mbak, yang menjadi hambatan, dan Mbak juga bisa mencari solusinya dalam permasalahan Mbak sendiri. Iya, terima kasih. Oke Mbak, sama-sama. Bagaimana nih Mbak perasaan Mbak setelah konseling hari ini bersama saya? Agak lebih lega sih ya Bu, karena udah nemuin nih solusinya, caranya gimana biar bisa nanti ngatur waktu kuliah dan waktu kerja gitu. Jadi alhamdulillah ya Mbak, setidaknya ada yang bisa berubah dalam diri Mbak, yaitu rasa lega, dan juga bisa menjalankan
yang solusi tadi kita bicarakan ya Mbak ya? Iya, betul. Mbak bersedia? Sangat bersedia. Oke, terima kasih Mbak atas konseling hari ini. Eh, Alhamdulillah kita bisa berjalan lancar dan semoga solusi tadi yang kita temukan bersama itu bisa efektif untuk permasalahan Mbak. Gitu ya Mbak? Iya Ibu. Mungkin sesi konseling ini hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Mbak ya. Iya. Saya terima kasih banget nih sama Mbak karena Mbak sudah berani bercerita kepada saya dan terbuka kepada saya. Iya Ibu, terima kasih. Iya, iya Mbak, sama-sama. Oke, mari kita tutup ya Mbak hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya mohon maaf jika tadi saya ada salah kata, salah ucapan atau salah perilaku ya Mbak kepada Iya. Mbak. Iya Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya pamit dulu ya Bu. Oh iya Mbak, hati-hati ya Mbak. Iya Ibu. Terima kasih ya Mbak sudah bersedia konseling hari ini. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali. Hati-hati ya Mbak. Iya Ibu, terima kasih. Iya.